Halo guys, welcome to Subscreen. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Timeline. Film bergenre drama romance ini berasal dari negeri Thailand yang dirilis pada tahun 2014. Sesuai dengan genre filmnya, kali ini akan banyak adegan drama romantis yang bakal bikin kalian penasaran bagaimana ending ceritanya. Sedikit spoiler aja nih, film ini berkisah tentang hubungan seorang pemuda dengan ibu, sahabat, dan orang yang ia sukai. So, langsung saja kita mulai filmnya. Film diawali dengan scene seseorang sedang memutar sebuah video di laman Facebooknya. Lalu scene berganti dengan sepasang kekasih yang saling bercerita bahwa si pria yang bernama Tun memiliki impian, ingin memiliki sebuah kebun stroberi di masa depannya nanti. Lalu scene berganti ketika Tun mengajari si wanita yang bernama Matt bagaimana cara memasak. Matt tampak bingung, kenapa Tun harus mengajari dirinya memasak, padahal masakan Tun jauh lebih enak daripada dirinya. Tun menjelaskan tujuannya mengajari Matt memasak agar suatu saat nanti bila Tun tidak ada di sisi Matt bisa mengurus dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Matt tampak sedih dan meminta Tun tidak berkata seperti itu lagi. Beberapa tahun kemudian, Matt telah memiliki seorang anak laki-laki yang ia beri nama Tan. Saat itu Tan sedang membacakan surat dari ayahnya. Dalam surat itu berisikan kekhawatiran ayahnya karena ia telah pergi meninggalkan istrinya seorang diri. Terlihat dari scene awal ini, ibunya Tan sedikit ceroboh dalam menjalankan aktivitasnya sebagai orang tua tunggal yang merawat Tan seorang diri. Setiap harinya, Matt pergi mengantarkan Tan ke sekolah, hingga suatu hari Matt memberikan Tan sebuah sepeda dan memintanya untuk berlatih mengendarai sepeda tersebut. Lalu suatu ketika, Matt dihubungi oleh gurunya Tan dan mengatakan Tan jarang masuk ke sekolah. Tan berkata ia tidak mau ke sekolah karena di sana tidak menyenangkan. Selain bersepeda, menggambar adalah salah satu hal yang biasa Tan lakukan. Terlihat dari coret-coretan gambar Tan di sebuah dinding sekolahnya. Lalu tibalah saat di mana Tan ingin masuk jenjang perkuliahan. Matt pun berdoa atas nama suaminya untuk mendoakan agar anaknya tidak perlu pergi dari rumah dan bisa berkuliah di desanya saja. Lalu setelah lulus kuliah nanti, Tan bisa meneruskan usaha perkebunan milik mereka. Saat setelah itu, Tan dihubungi oleh temannya yang bernama Beng. Beng bertanya terkait kelulusan Tan di universitas mereka yang di Bangkok. Dan juga ia memberitahu Tan bahwa ia telah pergi berkunjung ke kampus mereka dan melihat banyak wanita-wanita cantik di sana. Sebelum Tan menyampaikan berita kelulusannya kepada ibunya, ternyata ibunya telah mengetahui hal itu dari surat yang diberikan oleh pihak sekolah. Ibunya mengira ada kekeliruan dari pihak sekolah Tan, namun Tan membantahnya dan ia mengatakan bahwa ia telah lulus di universitas yang ada di Bangkok dan tidak mendaftar di fakultas pertanian yang ada di desanya. Seketika ibunya pun terkejut dan menanyakan alasan Tan terkait hal itu. Tan hanya menjawab ia tidak ingin kuliah di desanya dan ingin kuliah di Bangkok. Ibunya pun kecewa karena Tan tidak mendiskusikan hal itu terlebih dahulu kepada dirinya. Matt mencoba untuk mengabaikan Tan di rumah. Tan pun tampak murung dan membuat sebuah gambar serta sebuah pesan yang ditujukan kepada ayahnya bahwa ia sangat sayang kepada ibunya. Suatu hari akhirnya Matt pun memberikan izin kepada Tan. Tan pun senang dan melampiaskannya dengan bersepeda serta berteriak-teriak kegirangan. Ketika hendak pulang, Tan berjumpa dengan pamannya Wat. Lalu ia menyapa Wat dan terlihat mengagumi sepeda yang Wat gunakan. Melihat hal itu, Wat pun memberikan sepedanya kepada Tan karena sepeda ini adalah kado dari Wat sebagai ucapan selamat karena Tan telah lolos di universitas yang ada di Bangkok. Matt sangat menyayangi Tan. Matt merasa begitu tidak ingin jauh dari Tan. Ketika melepas Tan di stasiun, ia merasa begitu sedih dan mencoba untuk tetap tegar di depan Tan. Namun sesampainya di rumah, rasa sepi dan kehilangan Tan pun semakin dalam Matt rasakan. Hari pertama tiba di Bangkok, Beng pun langsung mengajak Tan untuk pergi ke sebuah klub untuk bertemu teman-teman baru mereka.
Di sana mereka berjumpa dengan seorang teman dan kemudian mengajak Beng serta Tan untuk minum-minum. Namun Tan mencoba menolaknya karena besok pagi ada ospek mahasiswa baru di kampus mereka. Akan tetapi Tan pun terbujuk ajakan temannya. Awalnya Tan tidak nyaman dengan minuman itu karena itu adalah kali pertamanya ia minum. Namun lama-lama Tan keterusan sehingga ia mabuk berat. Ya, benar saja, ketika pagi hari, Tan pun terlambat ke kampus dan dia mendapat hukuman oleh para seniornya. Namun kali ini Tan sangat beruntung, dia tidak sendirian, karena ada seseorang yang terlambat juga. Ia bernama Jun. Oleh karena itu, ia juga mendapat hukuman yang sama seperti Tan. Acara ospek tampak begitu seru, hingga di tengah-tengah acara, salah satu senior mereka mengatakan, kalau kalian ingin pulang lebih dahulu, kalian perlu seorang relawan untuk menampilkan sebuah pertunjukan. Mendengar hal itu, Jun pun mencoba mengajukan dirinya. Karena Jun terikat dengan Tan menolak ide tersebut. Karena jika Jun melakukan pertunjukannya, Tan juga harus ikut menemani Jun. Akhirnya, mau tidak mau, Tan pun ikut menemani Jun untuk melakukan sebuah tarian. Awalnya mereka tampak canggung, namun karena Jun begitu riang dan mencoba untuk menari semenarik mungkin, suasana pun menjadi meriah dan semua orang ikut menari bersama mereka. Sepulangnya dari kampus, Tan dihubungi ibunya. Ibunya bertanya bagaimana kabar Tan di sana, namun Tan malah meminta HP baru dan mencoba meyakinkan ibunya bahwa dengan iPhone, ia bisa berkomunikasi dengan ibunya lebih lancar lagi dan bahkan bisa video call untuk bertatap muka. Mendengar hal itu, ibu Tan pun tampak pusing dan mencoba meyakinkan Tan bahwa ia ingin melihat kondisi keuangannya terlebih dahulu. Lalu ibunya pun berpesan agar Tan lebih sering lagi untuk menelpon dirinya. Dan Tan hanya menjawab, "Baiklah Bu," dan langsung mematikan teleponnya. Padahal saat itu, ibunya belum selesai berbicara dengan dirinya. Di sini Matt terlihat makin pusing karena salah satu pegawainya mendatanginya dan memberikan lembaran tagihan air dan listrik kepada dirinya. Terlihat Matt begitu pusing. Melihat hal itu, pegawai tersebut menyarankan agar Matt mau menjual beberapa hektar tanah miliknya untuk meringankan beban yang sedang Matt alami sekarang. Namun Matt menolaknya dan melihat sisa tabungan dan masih memikirkan tindakan Tan kepada dirinya. Keesokan harinya, Beng mengajak Tan dan Jun serta teman-teman yang lain untuk merayakan perkenalan mereka dengan minum-minum di kafe. Terlihat Tan sudah mabuk berat dan ingin izin untuk ke WC. Lalu teman mereka yang bernama Ying melihat seekor anjing yang tampak menyedihkan. Yin dan Bang tampak meledek anjing tersebut, namun Jun merasa kasihan dan hendak menolong anjing malang itu. Sebelum Jun sempat menolongnya, datanglah Tan lebih dahulu menghampiri anjing itu. Dengan keadaan mabuk berat, Tan berkata kepada anjing itu seperti ingin meluapkan keluh kesah dirinya. Ia berkata, "Kau sama sepertiku, terikat oleh sesuatu yang membelenggu diri mereka. Dan apabila kau diganggu oleh orang lain, lawanlah mereka." Mendengar Tan berkata seperti itu, Jun pun mulai tertarik dengan Tan. Jun pun mulai menunjukkan sikap ketertarikannya terhadap Tan dengan mencoba merubah penampilannya lebih feminin. Ya, namanya Tan masih belum peka dengan sandi morse yang diberikan Jun. Lalu Jun mengajak Tan untuk menonton sebuah film. Setelah menonton film, tampak Tan yang kecewa dengan film yang mereka tonton. Dan ia heran kenapa film seperti ini mendapat sebuah penghargaan. Sesaat setelah itu Jun disapa oleh sepupunya yang bernama Orn. Orn 4 tahun lebih tua dari Jun, dan Jun berkata kepada Tan bahwa sebenarnya Orn adalah sutradara dari film tersebut. Melihat Orn yang begitu cantik, Tan pun terlihat tertarik kepada Orn. Suatu hari, kebun stroberi milik Matt mati dan hal itu membuat Matt sangat sedih. Lalu setelah itu datanglah pesan yang dikirim Tan kepada dirinya. Tan mengatakan bahwa kondisinya di Bangkok baik-baik saja dan ia merasa senang di sana. Ia meminta agar ibunya untuk tidak terlalu khawatir dengan kondisi dirinya karena ia yakin bahwa ia bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Membaca pesan dari Tan membuat Matt menjadi lebih tenang dan mulai sedikit mengurangi rasa sedihnya. Di suatu pelabuhan,
Jun terlihat sedang menunggu seseorang. Ternyata ia sedang menunggu Tan untuk pergi berlibur bersama ke sebuah pulau. Liburan kali ini didasari dari Tan yang ingin meminta Jun untuk membantunya memasuki klub film dan mengenalkan Tan kepada Ka-on. Mendengar hal itu, tampak Jun sedikit kecewa dan tidak mau membantu Tan. Namun Tan memohon kepada Jun untuk tetap membantunya, dan Tan rela melakukan apapun demi mendapat bantuan dari Jun. Dan Jun pun meminta untuk pergi ke suatu pulau bersama Tan. Di sana mereka begitu menikmati liburannya dengan pergi ke tempat-tempat yang indah. Namun ketika hendak pulang ke Bangkok, ternyata mereka terlambat untuk menaiki kapal terakhir. Lalu akhirnya mereka menginap di pulau tersebut untuk pulang keesokan harinya. Terlihat Jun tampak tenang-tenang saja. Lalu Tan bertanya kenapa Jun terlihat begitu santai dan tidak khawatir karena telah ketinggalan kapal. Jun mengatakan ia begitu senang karena ia bisa lebih lama melihat pantai. Dan sebenarnya Jun memiliki impian untuk mengunjungi tempat-tempat indah di seluruh dunia. Jun pun bertanya balik kepada Tan, apa impiannya Tan? Tan menjawab ia tidak tahu apa yang ia sukai ataupun yang ia impikan. Yang ia tahu, ia tidak suka di rumah dan juga tidak suka bertani. Tan mengatakan ia iri terhadap Jun karena Jun begitu tahu tentang apa yang ia sukai dan ia impikan. Ketika malam tiba, Tan bertanya kepada Jun apakah ia telah mengabari orang tuanya bahwa dirinya tidak bisa pulang hari ini. Lalu Jun pun menjawab, ia telah mengabari orang tuanya dan mengatakan akan menginap bersama pacarnya. Tan tampak terdiam dan tak tahu harus berkata apa. Melihat hal itu, Jun pun langsung bilang ia hanya bercanda. Dan Tan hanya menganggap Jun iseng terhadap dirinya. Di saat suasana sedang hangat-hangatnya, mereka sedang melihat langit malam yang indah. Namun Tan malah tertidur dan Jun hanya bisa menatap Tan yang sedang terlelap dengan hati yang senang. Keesokan harinya, Tan pergi menjumpai Ka-on dan mengatakan ia ingin bergabung klub film bersama Jun. Padahal saat itu Tan belum memberikan kabar kepada Jun. Ka-on tampak senang atas antusias Tan. Jun yang kaget dengan inisiatif Tan mau tidak mau ikut membantunya karena sebelumnya Jun telah berjanji akan membantu Tan untuk masuk klub film. Walaupun tampak Jun sangat terpaksa pada saat itu karena Jun tahu Tan tertarik dengan Ka-on. Di klub film, Tan dan Jun memiliki tanggung jawab untuk mencari lokasi syuting. Ketika rapat pembahasan proyek, Tan menyarankan untuk melakukan syuting di rumahnya agar bisa menghemat biaya produksi. Hal itu membuat On begitu senang dan mengatakan Tan adalah bintang penyelamatnya. Namun Jun sedikit cemburu melihat hubungan Tan dan Ka-on. Lalu keesokan harinya, Tan pergi ke rumah Jun untuk menjemputnya. Ia ingin mengajak Jun untuk mencari lokasi syuting. Saat itu pun dimanfaatkan oleh Jun dan dengan tidak membawa sepedanya. Dia ingin berboncengan dengan Tan. Di sini terlihat Jun tidak menyerah dengan perasaannya dan terus berjuang untuk itu, walaupun dia tahu orang yang ia sukai mencintai wanita lain. Lalu tibalah mereka di sebuah pameran lukisan. Di sana ada salah satu lukisan yang membuat Jun kagum dan mengajak Tan untuk melihat lukisan pemandangan laut malam bersamanya. Jun mengatakan jika ia ingin melihat langsung lokasi pemandangan tersebut bersama Tan, dan Tan pun mengatakan ia juga ingin melihat nyala secara langsung. Ketika pulang, ternyata ban sepeda Tan kempes, lalu Tan membawa sepedanya ke bengkel. Pemilik bengkel tersebut tertarik dengan sepedanya Tan dan mencoba ingin menawarnya. Tan sangat senang dengan tawaran itu karena ia ingin memiliki sepeda yang baru. Namun Jun menolak ide Tan dan mengatakan tidak ingin menjual sepeda tersebut. Jun mengatakan sepeda yang digunakan Tan ini sangat berharga dan tidak akan dijual. Setelah itu mereka pergi makan. Tan mengatakan menu sayur goreng ini adalah masakan khas dari kampungnya yang biasa dibuatkan oleh ibunya. Tan berkata, padahal dulu ia sangat bosan dengan menu ini, namun sekarang ia sangat rindu dengan menu ini, apalagi menu yang dibuat oleh ibunya. Keesokan harinya, Jun pun mencoba membuat sayur goreng kesukaan Tan. Tampak berkali-kali Jun gagal membuat hidangannya. Sampai akhirnya Jun pun berhasil dan ingin membawakan sayur goreng tersebut kepada Tan.
Ketika sesampainya di kampus, di saat Jun ingin memberikan makanannya kepada Tan, Tan mengatakan bahwa ia diajak makan siang oleh Kak Orn. Mendengar hal itu, Jun pun mengurungkan niatnya untuk memberikan Tan bekal. Terlihat di sana Jun sangat sedih dengan situasinya saat itu, dan bekal yang ia bawa malah ia berikan kepada Kapong, anjing yang mereka temui ketika di awal perkenalan mereka, dan hingga saat ini mereka rawat bersama. Keesokan paginya, Jun bertemu dengan Tan yang tampak senang dengan sepeda barunya. Melihat hal itu, Jun pun menjadi sedikit kesal karena Tan akhirnya menjual sepedanya. Setelah itu, Jun pun pergi meninggalkan Tan dan lebih dulu untuk menuju ke kelas. Ketika di kelas, Jun melihat Tan sedang menggambar sesuatu di bukunya. Lalu Jun meminta Tan untuk melukiskannya karena ia ingin tahu karakter seperti apa Jun menurut pandangan Tan. Ketika belum sempat Tan menggambar karakter Jun, tibalah pesan dari Kak On, dan fokus Tan pun mulai teralihkan untuk membalas pesan dari Kak On. Ketika kelas usai, tampak Jun dipanggil oleh dosennya karena ia ingin diberikan sebuah beasiswa, dan Tan pun dihubungi oleh ibunya, yang mana ibunya menanyakan kenapa Tan masih jarang menghubungi ibunya padahal ia telah diberikan iPhone baru. Tan hanya mengatakan ia sedang sibuk sebuah proyek film dan tidak sempat untuk mengabari ibunya. Di saat bersamaan, terlihat Tan ingin menemui Kak Orn dan menyudahi panggilan telepon dari ibunya. Di rumahnya, Matt sedang sakit. Kakinya sedang mengalami cedera dan fisiknya terlihat sangat kelelahan. Hal itu didasari karena Matt bekerja lebih keras untuk menghasilkan uang dengan cara menjual selai stroberi yang ia produksi sendiri. Tanpa mengetahui kondisi ibunya, Tan menghubungi ibunya untuk melakukan proses syuting di rumahnya. Sesampainya di rumah, Tan memperkenalkan Kak Orn, Jun dan teman-temannya kepada ibunya. Saat proses syuting, tampak Tan hanya menjadi pesuruhnya Kak Orn. Jun yang tampak bosan dengan suasana syuting, ia mencoba berkeliling di dalam rumah dan melihat ada sebuah surat yang dibingkai di dinding rumah Tan. Ketika Jun membaca isi surat tersebut, tibalah ibu Tan menghampirinya dan berkata surat itu adalah surat dari ayahnya Tan. Ibunya Tan berkata kepada Jun bahwa setiap kata dalam surat itu memiliki arti yang mendalam di hatinya. Namun karena surat itu punlah, ibunya tetap semangat dan bertahan dengan berbagai kondisi yang telah ia lalui karena telah ditinggal pergi oleh ayahnya Tan. Jun mencoba untuk menenangkan ibunya Tan, dan hal itu membuat hubungan mereka menjadi lebih dekat. Lalu tibalah hari kepulangan Tan ke Bangkok. Ketika hendak pulang, tampak Jun membawa sebuah tanaman dari rumah Tan. Di saat yang bersamaan, tampak Tan diminta oleh ibunya untuk menginap lebih lama lagi di rumahnya karena Tan sedang masa libur sekolah. Namun, Tan memilih untuk tetap pergi ke Bangkok. Keesokan harinya, tampak Jun yang berkunjung ke kos-kosannya Tan. Namun Tan tidak ada di sana. Ternyata ia sedang berkumpul dengan Kak Orn dan teman-temannya. Di sana Tan hanya sebagai pesuruh saja, sedangkan Kak Orn hanya asik mengobrol dengan teman-temannya. Lalu Jun pun mengirimkan pesan kepada Tan. Ia ingin menyampaikan bahwa dia perlu mengatakan sesuatu kepada Tan secara langsung. Namun Tan mengatakan dia sedang sibuk dan meminta Jun untuk lain kali saja bertemu dengannya. Sesampainya di rumah, Jun mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia masih belum yakin atas beasiswa yang ia terima, karena beasiswa tersebut bisa membuatnya jauh dari Bangkok, karena ia harus berkuliah di Jepang. Mendengar hal itu, orang tua Jun pun terlihat heran karena Jun biasanya akan begitu senang jika tahu kalau ia bisa pergi ke luar negeri, karena impian Jun adalah berkeliling dunia. Jun pun menjadi sedih dan memeluk ibunya. Jun mengatakan ia pun bingung kenapa ia menjadi seperti ini sekarang. Suatu hari, Tan diberikan hadiah sebuah pena untuk menggambar dari Kak Orn. Tentu saja hal itu membuat Tan begitu senang. Keesokan harinya, ia menjumpai Jun dan bertanya pendapat Jun bahwa ia diminta Kak Orn untuk menjadi aktor di filmnya. Mendengar hal itu, Jun pun tampak kesal dan Jun pun mengatakan lakukanlah hal yang Tan sukai, bukan yang Kak Orn sukai. Lalu Tan mengatakan dia tidak tahu apa hal yang ia sukai. Jadi sambil mencari tahu hal itu, ia tetap akan ikut syuting dengan Kak Orn. Jun pun jadi sedih dengar hal itu. Tan yang tidak peka dengan kondisi Jun malah memperlihatkan hadiah yang ia dapatkan dari Kak Orn kepada Jun. Lalu Jun pun hanya menjawab bahwa Tan harusnya lebih tahu apa yang hal ia sukai
Dan jika Tan tetap seperti ini, maka ia akan hanya jadi pengikut orang lain dan tidak punya percaya diri. Jun pun pergi meninggalkan Tan. Ketika acara festival penghargaan film di kampus, Kak Orn memenangkan sebuah penghargaan dan Tan di sana hanya menjadi orang yang membawa bunga milik Kak Orn saja. Di saat itu Tan dihubungi oleh ibunya bahwa ia ingin mengingatkan agar weekend nanti Tan jangan lupa pula untuk peringatan hari kematian ayahnya. Sebentar saja Tan meninggalkan Kak Orn, ternyata Kak Orn sedang bertukar nomor telepon dengan seorang pria. Keesokan harinya, Tan tidak pernah melihat Jun masuk ke kelas. Tan mencoba menghubungi Jun, tapi tidak ada jawaban, dan Tan pun mencoba bertanya kepada teman dekat Jun. Ia mengatakan bahwa Jun sudah mendapat beasiswa ke Jepang. Oleh karena itu, Jun tidak pernah masuk ke kelasnya lagi. Setibanya di rumah, tampak Tan yang begitu pusing karena tidak mendengar kabar dari seseorang. Ia begitu khawatir dan kesal tidak mendapat kabar. Saat melakukan doa untuk kematian ayahnya, Tan masih sibuk menghubungi seseorang dengan ponselnya. Dan ketika mendapat kabar dari orang itu, Tan pun pamit di tengah acara mendoa ayahnya. Ternyata yang dihubungi Tan adalah Kak Orn. Kak Orn hanya mengatakan ia sedang sibuk belakangan ini karena proyek barunya. Tan tampak kesal, apakah segitu sibuknya sampai tidak bisa dihubungi. Namun Kak Orn berkilah dan beralasan sedang sangat sibuk dan mematikan teleponnya. Ketika itu ternyata Matt mendengar percakapan Tan dan ia bertanya siapakah itu. Namun Tan berkilah, yang ia hubungi bukan siapa-siapa, hanya seorang teman, bukan pacarnya. Namun Matt mengatakan jika benar pacar Tan juga tidak masalah, asalkan tidak mengganggu kuliah Tan. Tan terlihat kesal dan mengatakan ia memang tidak sebaik ayahnya dan ia merasa selama ini ibunya menganggap Tan adalah pengganti ayahnya. Karena ibunya tidak ingin membuat Tan sedih ataupun menyakiti perasaan Tan. Tan mengatakan di dunia ini tidak ada hal yang bisa digantikan oleh orang lain, sama seperti ibunya yang merawat perkebunan mereka. Tan berkata itu bukanlah impian ibunya, melainkan itu adalah impian ayahnya yang telah meninggal. Mendengar hal itu, ibunya pun begitu marah dan secara tidak sengaja menampar Tan. Tan pun pergi dari rumah tanpa sepatah kata pun dan langsung menemui Kak Orn di Bangkok. Bukannya ketenangan yang didapatkan Tan, ternyata Kak Orn baru pulang diantar oleh seorang laki-laki. Tan tampak begitu hancur sedangkan Kak Orn hanya pergi meninggalkannya begitu saja. Setelah pergi ditinggalkan teman baiknya, lalu bertindak bodoh di depan ibunya dan juga ia ditinggalkan orang yang ia sukai. Lengkap sudah penderitaan Tan. Untungnya Tan tidak ditinggalkan teman baiknya, yaitu Beng. Tampak Tan melampiaskan kesedihannya dengan bersepeda berkeliling-keliling taman dan setelah itu pergi minum-minum dengan Beng. Pagi harinya, Tan bangun di sebuah pantai. Lalu Tan dihubungi Beng dan bertanya di mana Tan sekarang. Ternyata Tan pergi ke pantai yang ia kunjungi bersama Jun. Ia membuat gambar kapong di sana. Lalu scene berganti di mana Jun tampak begitu senang dengan tempatnya sekarang di Jepang. Tan terlihat sedang bermain dengan kapong dan mencoba mengirim pesan kepada Jun. Di saat bersamaan, Tan mendapat kabar bahwa ibunya masuk rumah sakit. Tan pun pulang ke desanya dan merawat ibunya yang sedang sakit. Dan ketika pulang ke rumah yang diantar oleh Paman Wat, Tan yang melihat Paman Wat begitu perhatian kepada dirinya, ia sadar dan bertanya kepada pamannya bahwa sebenarnya Paman Wat tertarik kepada ibunya. Namun, kenapa Paman Wat tidak pernah mengatakan hal itu? Paman Wat mengatakan ibunya Tan tampak begitu mencintai seseorang sehingga ia mengurungkan niatnya untuk mengatakan perasaannya. Ketika sudah pulang ke rumah, Tan tetap merawat ibunya dan saat itu ibunya ingin memberikan sesuatu kepada Tan dan memintanya untuk mengambilnya langsung di lemari. Ketika membongkar lemari ibunya, Tan menemukan sebuah pesan dari ibunya yang ditujukan kepada ayahnya. Di sana ibunya mengatakan sebenarnya dia telah menyerah dengan hidupnya, yang mana ia ditinggalkan oleh suaminya pergi. Lalu entah kenapa semangat itu pun muncul karena melihat senyuman dari anaknya Tan. Seketika derita yang ia rasakan pun sirna. Lalu Tan pun membuka surat berikutnya. Itu adalah surat saat Tan pergi berpisah dengan ibunya. Ia mengatakan ia tidak mau menahan Tan terus-terusan di desanya. Lelaki harus keluar rumah melihat dunia.
Lalu surat demi surat dibuka Tan. Di sana juga tertulis bahwa alasan sebenarnya ibunya Tan mempertahankan tanahnya ialah untuk masa depan Tan. Jika suatu saat nanti Tan memerlukan uang, ia bisa menjual tanah perkebunan tersebut. Oleh karena itu, sekarang ia berusaha untuk tetap mempertahankan perkebunan tersebut dan mencoba untuk mencari uang tambahan dengan membuat selai stroberi. Walaupun hal itu membuatnya bekerja lebih ekstra dari biasanya. Suatu saat Tan tidak menelpon dirinya dan Tan pun tidak bisa dihubungi. Ibunya merasa putus asa dan hampir saja merasa tidak kuat untuk menepati janjinya kepada suaminya. Membaca hal itu, Tan pun begitu sedih. Lalu ibunya merasa Tan begitu lama di kamar dan mencoba untuk menghampiri Tan. Melihat Tan yang sudah menangis sambil membaca surat-suratnya, lalu ibunya pun mencoba memeluk Tan dan menenangkan dirinya. Keesokan harinya, Tan pun mengatakan kepada ibunya ia tidak akan pergi lagi dari rumah dan mencoba masuk fakultas pertanian seperti apa yang diinginkan ibunya. Namun ibunya pun menjawab, "Jangan Tan, tetap lakukan apa yang Tan sukai." Menurut ibunya, Tan benar-benar begitu suka berkuliah di Bangkok dan itu hal yang Tan inginkan. Ia mengatakan, melanjutkan impian orang yang kita cintai itu bisa membuat kita bisa merasakan orang itu tetap ada di sekitar kita. Mendengar hal itu, Tan merasa sangat bahagia. Lalu ibunya pun berpesan agar Tan bisa mencari tahu apa yang ia inginkan dan mencoba untuk mengejar apa yang ia impikan. Keesokan harinya, Tan berkunjung ke rumahnya Jun untuk meminta alamat Jun yang ada di Jepang. Di Jepang terlihat Jun menikmati tempat-tempat yang baru yang ia kunjungi. Di sana terlihat Jun menerima surat dari Tan. Lalu Jun pun pergi menuju ke pelabuhan dan mencoba menumpang sebuah kapal. Ternyata tujuan Jun ialah pemandangan laut dari lukisan yang ia lihat bersama Tan. Lalu sampailah Jun di tempat tujuannya. Jun begitu takjub dan mencoba mengirimkan beberapa foto kepada Tan. Lalu Tan memberikan pesan agar Jun mau menunggunya. Jun pun membalas, "Apakah jika aku menunggu orang seperti Tan, ia masih ada kesempatan untuk itu?" Tan menjawab, ia telah menghilangkan penyakitnya dan sekarang ia tahu apa yang ia inginkan. Dan Jun pun menjadi begitu senang mendengar hal itu. Suatu hari ketika Tan bermain dengan Kapong, Kaor menghubungi Tan mengatakan terkait kabar Jun yang ada di Jepang. Ternyata setelah berkirim pesan dengan Tan, Jun melihat ada anak kecil yang tenggelam di laut. Jun pun langsung menolong anak kecil tersebut. Namun malangnya ketika hendak naik ke permukaan air, kaki Jun tersangkut oleh rumput laut dan Jun pun tenggelam serta kehabisan nafas di laut itu. Mendengar hal itu, tampak Tan begitu hancur dan hanya tergeletak lemas di kamarnya. Di saat proses pemakaman Jun, Tan hanya terdiam melihat foto Jun. Lalu hari pun terus berlalu. Tan pun melihat Facebooknya. Di sana ada akun yang bernama Kapong ingin berteman dengannya. Lalu Tan pun membuka profil Kapong tersebut. Ternyata itu adalah akunnya Jun. Jun menuliskan pesan di sana dan mencoba mencurahkan apa yang ia rasakan selama ini terhadap Tan. Jun mengatakan di sana ia telah mencoba sebisa mungkin agar Tan mencintainya, namun ia tidak berhasil. Akhirnya Jun mencoba kesempatan terakhirnya, yaitu ingin menyatakannya lewat Facebook. Ia berharap sebelum ia pergi ke Jepang, Tan telah menerima permintaan pertemanannya di Facebook, sehingga Tan bisa mengetahui apa yang ia rasakan kepada Tan. Diawali dari pesan Jun ketika ia membuat sayur goreng kesukaan Tan. Jun mengatakan itu pertama kalinya ia memasak. Tentu saja berkali-kali mengalami kegagalan. Dan ketika berhasil, ternyata yang beruntung memakan bekal tersebut bukanlah Tan, melainkan adalah Kapong. Lalu tanaman yang dibawa Jun ialah pemberian dari ibu Tan, karena tanaman itu adalah tanaman yang ditanam oleh Tan sendiri. Ia merawat tanaman itu sehingga sekarang sudah bertumbuh tinggi. Jun pun mengatakan melihat tanaman yang ia rawat semakin tumbuh, itu adalah sebuah kebahagiaan bagi dirinya. Setelah itu Jun juga mengatakan sepeda tua Tan begitu bagus. Mungkin Tan belum tahu nilai dari kenangan yang ada di sepedanya. Dan ternyata sepeda tersebut telah dibeli lagi oleh Jun dan ia simpan di kamarnya. Dan ia mengatakan jika Tan menginginkan sepeda itu lagi, ia bisa memintanya kepada Jun. Lalu ketika Kaor mencoba memberikan kado kepada Tan, Jun menyarankan untuk memberikan pena gambar untuk Tan. Dan Jun yang pergi memilihnya sendiri karena Kaon sibuk syuting.
Jun mengatakan ia sering memuji gambarnya Tan dan berpikir mungkin itu adalah hal yang Tan sukai. Lalu di akhir ada sebuah video ucapan dari Jun untuk Tan. Di sana Jun mengatakan jika dulu ia bisa melakukan hal yang Tan sukai bersamanya, pasti Jun akan sangat senang. Jun mengatakan semoga hidup Tan sangat menyenangkan dan meminta untuk Tan dapat melakukan apa yang benar-benar ia inginkan. Jika hari itu benar-benar ada, Jun pun merasa senang akan hal itu. Jun merasa senang bisa mengenal Tan, sehingga jika ada kesempatan berjumpa ataupun peluang untuk mencintai Tan lagi, meski itu hanya ada di angan-angan Jun saja. Mendengar hal itu, Tan menjadi begitu sedih dan menyesal karena telah kehilangan Jun. Lalu di akhir scene, diperlihatkan surat yang diterima Jun dari Tan. Ternyata surat tersebut ialah hutang Tan kepada Jun untuk menggambar karakter Jun sesuai pandangannya. Di sana terlihat seseorang penyihir dan seorang pemuda yang begitu bahagia menaiki sebuah sepeda. Lalu scene berganti ketika Tan mengunjungi laut yang ada di lukisan yang ia lihat bersama Jun. Sambil menuliskan surat untuk Jun, Tan berkata, ia ingin melakukan hal yang ia impikan dan ia sukai, dan dia tahu dalam hidup peluang tidak banyak datang. Jun banyak mengajarkan arti kehidupan, dan Tan ingin pergi ke semua tempat yang Jun impikan. Ia ingin berkunjung di sana. Ia merasa Jun selalu ada di sisinya. Tan mengatakan membantu mewujudkan impian Jun membuat Tan begitu bahagia, dan hal tersebut bisa membuat cinta mereka tetap bersinar. Dan film pun selesai. Gimana nih pendapatnya dengan film ini? Menurut saya film ini begitu memiliki makna yang sangat dalam, dengan cerita yang cukup mudah dimengerti oleh penontonnya. Namun apabila dalam menceritakan film ini saya menyampaikannya sangat kurang ataupun tidak tepat, saya mohon maaf. Kritik dan saran silahkan diisi di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa untuk request film yang mau kalian dengar untuk saya ceritakan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. See you to subscribe.